Silahkan ngomong. Oke, kelihatannya Roma itu sudah naik ke panggung. Kita persilakan mengisinya. Kita turun dari panggung. Terima kasih. Saya bisa main yang dipegang lah. Saya mau jalan-jalan sampai malam. Dan ini Romo Sky memberikan. Thank you. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Rahim. Kami bersyukur dan bersukacita atas rahmat, kasih, sukacita, damai yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kau jadikan kami alat-alat-Mu untuk beranak cucu, namun membangun dunia ini dalam aturan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memakai Marriage Encounter sebagai tangan berkat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kerapuhan, yang kehabisan anggur dalam hidup perkawinan mereka. Terima kasih, Kau jadikan mereka setia 50 tahun melayani di dalam keluarga-keluarga di Indonesia ini. Kami bersyukur atas kehadiran mereka dan biarkanlah kini kami hendak mencoba merenungkan apa yang menjadi keutamaan yang Kau ajarkan bagi kami. Ibu Maria, doakanlah kami anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebuah berkat dari Tuhan kalau saya boleh tampil berbagi di antara saudara-saudara kami yang Marriage Encounter. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk ME pelayanannya di Indonesia ini. Hanya saya memberi rekoleksi di sini bukan tanpa beban, stres. Seminggu saya tidak bisa tidur, cuma merem doang. Dan yang datang bukan malaikat-malaikat, tapi malaikat maut yang hadir. Kenapa? Karena saya harus berbicara di hadapan teman-teman imam. Oleh karena itu, yang seguru, yang seilmu, tolong jangan nyantet saya. Lalu yang kedua, mungkin di antara Anda, saya adalah ME yang berbeda dengan Anda. Saya ME-nya di Filipina. Oh, Sultan beda dengan Sultan. Orang-orang ini Indonesia murah. Saya pakai larang, coy. Saya waktu studi di Filipina Center Family Ministry, saya ikut Marriage Encounter di sana karena diwajibkan. Terus saya juga beberapa yakin bapak-bapak ikut ME karena apa? Karena takut akan istrinya. Betul, Pak? Walaupun beberapa bapak-bapak yang hadir di tempat ini merasa karena
wajib karena harus menemani, it's okay, no problem. Kalau Anda sudah hadir, ingat, berkat Tuhan tidak pernah akan berhenti dalam hidup Anda. Terima kasih atas pengorbanan para bapak. Karena yang banyak berkorban bapak-bapak. Saya mengambil tema tadi apa? Rapuh tapi tetap menyala. Saya mengambil waktu saya merefleksikan, saya kok ingin mencari tema lain ya. Bisakah ditampilkan teksnya? Jangan wajah orang yang tidak jelas itu. Bertahan dalam kelemahan. Ada sebuah proverb yang mengatakan it's better to light the candle than to curse the darkness. Di tengah situasi perkawinan yang serba tak mudah, apalagi anak-anak gen milenial, apalagi nanti menikah kelak, banyak sekali pasangan suami istri yang mudah putus asa. Jadi kalau mau kawin, Romo, kok kami gak bisa kawinkan? Ayo Romo, ayo udah gak tahan. Tetapi baru 1 tahun, 2 tahun sudah ngomong, kok gak cerai ya? Kenapa ya? Jadi artinya bahwa di dalam relasi perkawinan, walaupun cukup banyak yang terjadi, bisa tak tahan, namun gerak NE menjadi sebuah gerakan to light the candle, menyalakan. Masih tetap ada harapan. Tidak mungkin dari 1000 pasangan kacau semua, udah jadi neraka kita. Pasti minimal ada 1, 2, 30 pasangan yang tetap setia. Kenapa? Apakah mereka takut akan Tuhan? Apakah mereka juga sebetulnya sudah tidak tahan si Romo, tapi ini juga ditahan-tahan? Sebetulnya sudah tidak tahan. Menurut saya bukan seperti itu. Setiap panggilan mengalami pengalaman pengalaman jatuh, mengalami pengalaman kesepian, mengalami pengalaman hancur. Entah relasi dengan pasangan, kalau di dalam imam, suster, relasi dengan Allah, relasi dengan pimpinan, relasi dengan teman seordo, sekomunitas, ada. Anda enak menikah, Anda yang milih. Saya hidup sekomunitas, tidak ada yang milih, tidak boleh milih. Romo Haris OSC. Saya pernah serumah dengan Romo Haris, terpaksa. Karena waktu itu pimpinannya kakaknya beliau. Terus Romo kakaknya berkata, Haris hidup dengan kamu. Mau tidak mau terima, daripada lu keluar. Iya. Jadi apakah cocok? Kami cocok? Tidak. Cocok atau tidak bukanlah dasar hidup bersama. Bukan. Maka mari kita lihat apa sih yang membangun dasar hidup bersama supaya sehat, baik, dan benar. Jadi masalahnya adalah bukan hanya semata-mata baik, tetapi benar atau tidak. Karena banyak pasangan demi kebaikan, supaya tidak cerai, banyak loh. Lo punya kerjaan sendiri, silahkan. Lo punya uang sendiri, silahkan. Nggak perlu gue tahu, silahkan. Lo mau cari macam-macam, silahkan. Gue juga kayak gitu. Jadi suami punya kesenangan sendiri, istri punya kesenangan sendiri, tapi mereka nggak cerai. Kelihatannya baik,
kelihatannya baik, tetapi tidak benar. Dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup perkawinan. Saya melihat beberapa hal yang menjadi sebuah tantangan. Saya tidak pernah mau melihat ini kesulitan. Ini tantangan. Next, apa tantangan dalam hidup perkawinan sekarang? Sebelum tantangan firman dulu tuh, saya salah berarti ya. Udah harus diam dulu. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan menarik. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang kita pegang tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, menarik, saya beri highlight sebagai pembuka dan penutup. Bagaimana mungkin sengsara bisa menimbulkan ketekunan? Belum tentu. Karena ada orang yang sengsara, sakit, kecewa, malah bentak pada Tuhan. Satu kasus yang saya hadapi di dalam konseling perkawinan, seorang istri baru saja menikahi suaminya, belum satu tahun. Ini kan menyedihkan. Pestanya besar, lalu belum 1 tahun suaminya ini embok-embokan. Malah lari pada ibunya, lebih sering di rumah ibunya, lebih sering di rumah bapaknya, lebih sering mengunjungi orang tuanya. So what next? Akhirnya mama papanya, maaf, kadang-kadang mertua juga jadi setan. Lu kalau udah bosan balik aja ke rumah. Dan betul anak ini balik ke rumah lagi dan pacaran dengan perempuan lain. Dan perempuan yang ditinggalkan sakit hati, kecewa. Kalau cuma sakit hati dan kecewa, wajar. Yang membuat saya prihatin dan sedih adalah apa? Dia sampai menyilati tubuhnya sendiri, self-harming. Dia membenci dirinya. Kenapa? Pacaran 5 tahun kok berakhir hanya dalam berapa bulan? Jadi bagaimana mungkin sengsara menimbulkan ketekunan? Sengsara kalau tidak ada di atas bawah itu pasti menimbulkan kebaikan. Maka kalau Paulus berkata sengsara yang menimbulkan ketekunan menimbulkan uji dan pengharapan. Karena apa? Ada damai sejahtera, damai kasih Tuhan. Maka Paulus pun membelakangi apa? Dicurahkan dalam hatimu oleh Roh Kudus. Maka dasar dari sebuah relasi harus apa yang dikatakan oleh Yesus dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allah, baru kasih akan sesama. Jadi kasih akan Tuhan harus menjadi dasar.
Damai yang diberikan oleh Tuhan harus menjadi kekuatan pertama dan utama dalam hidup seorang beriman. Maka kalau dia tidak pernah mengalami pengalaman Allah, pengalaman kasih Tuhan yang begitu mendalam, relasi semacam apapun pasti ragu, pasti ragu. Apalagi godaan sekarang berat banget. Maaf ya, perempuan muda sekarang bukan cari pasangan yang ganteng, yang muda. Allah kalau kerema pren. Dia sudah kawin, tajir, tua, sikat. Betul. Betul. Nggak penting buruknya naik atau tidak. Maaf, nggak boleh ngomong. Maaf. Tapi kan itu, oh Romo. Maaf, yang di depan ini invalid semuanya. Walaupun poten dan church make you impotent. Jadi orang lebih mencari apa? Lebih mencari, saya dapat duit, saya dapat kesenangan, saya dapat meraih apa yang saya mau. Maka kalau kita lihat dalam gereja Katolik, kenapa sih butuh kesatuan itu penting. Nanti kita akan lihat. Next, jadi kasih itu adalah modal dasar. Saya sebagai imam, kami sebagai imam, tak jarang saya menemukan imam muda, apalagi sudah ganteng, ketemu tante-tante. Dan tante-tante ini komennya nyebelin banget, menyindir saya. Kenapa? Ih, ganteng-ganteng jadi Romo sih. Yang jadi Romo tuh kayak Romo Eko tuh, udah hitam, jelek, bau, hidup lagi. Jadi, dan pada saat datang udah emak-emak ngedeketin, Romo mau makan apa? Gimana Romo nggak jatuh di pasturan ketemu Romo senior, wajahnya flat semuanya. No love, no empathy, bahkan mungkin iri. Dia laku, gue kagak. Jangan lupa, tanpa sadar di dalam komunitas para imam bisa terjadi rasa iri, apalagi di susteran. Oh, ada suster di sini ya. Tapi tenang, suster kan pasangannya Yesus Kristus. Betul suster? Kalau Yesus mengakui. Saya dulu begitu, Pastor Haris tahu. Ada satu pastor yang terkenal sekali di Pratista mendoakan orang. Dan banyak umat datang. Dan maaf ya, umat Bandung itu kalau datang ke Romo, tidak ada yang tangan kosong. Bawa cukyok lah, ayam panggang lah, semua. Romo mau ketemu dengan Romo itu. Semuanya ke sana. Eko ini iri. Kok aku tidak selaku dia? Dia mampu mendoakan orang yang perkawinan yang kacau, dia doakan jadi baik. Yang tidak punya jodoh, dia doakan berjodoh. Yang sakit sembuh. Hanya dia tidak pernah bisa mendoakan dirinya sendiri, tetap tidak berjodoh. Dan akhirnya Eko ini
ini kan ingin toh terkenal juga. Saya berdoa, datang beberapa orang ke saya didoakan, tak lama kemudian meninggal saudara-saudara. Maka saya dikenal sebagai pastor pencabut nyawa. Tetapi akhirnya saya sadar Tuhan itu memberi, terserah Tuhan. Rahmat Tuhan itu bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan, untuk diterima dan dinikmati. Ya Pak, ingat Pak ya. Maka Anda punya istri seperti itu, nikmati, nikmati. Sebelum ada luarsa. Maksud saya ada luarsanya nanti dipanggil Tuhan gitu loh. Nikmati rahmat, berkat, bukan untuk dibandingkan. Maka pada saat oke Tuhan, terima kasih kau beri Romo ini karunia doa, baik. Saya akhirnya melembut hati saya. Maka pada saat saya terima tamu, Romo, halo Bu, mau ketemu Romo itu ya? Iya, ini Romo bawa makanan. Baik Romo, terima kasih ya Bu. Saya panggil Romo, pasien. Kamu ngapain? Menikmati hasil karya pastoral. Artinya apa? Di saat kita bisa berdamai, kemampuan orang lain bukan menjadi sebuah apa? Sebuah kesakitan bagi saya, sebuah ancaman bagi saya. Justru saya bisa menikmati berkat yang orang lain miliki. Nah, saya lihat beberapa hal yang dihadapi dalam perkawinan sekarang. Tentunya Bapak Ibu bisa merangkai, apalagi marriage encounter bisa menambahi begitu banyak masalah lagi dari sekian apa poin-poin yang saya bawakan. Perselingkuhan, aduh, Bapak-bapak maaf ya, sekarang ini bukan hanya bapak-bapak yang selingkuh, istri pun banyak yang selingkuh. Karena mereka mulai mau semartabat seharkat dengan pria. Ini mungkin keberhasilan dari Raden Ajeng Kartini. Sederajat. Mereka pun mulai berfantasi. Saya kok melihat salah satu pemicu dari perselingkuhan yang banyak adalah semangat yang nanti diingatkan oleh Bapak Paus, pornografi, di mana digambarkan seksualitas secara apa? Secara karnal, kedagingan. Yang penting gua nikmat, yang penting gua enak. Maka ada yang konsultasi, Romo boleh nggak kalau berhubungan suami istri itu dengan banyak macam gaya? Saya emang gaya apa aja sih Pak? Itu Romo, elang menukik dari atas. Kata saya tuh, Bapak ini banyak gaya, 5 detik aja udah keluar banyak gaya. Kata saya. Romo kok ketawa ya? Romo jawab langsung, kami berfantasi saja. Justru itu yang paling berdosa Romo. Jadi rupanya hubungan seksualitas yang tadinya agung dan mulia sudah terlalu dieksploitasi hanya menjadi sebuah kenikmatan. Maka tidak aneh banyak orang-orang yang ingin fantasinya dikeluarkan. Maka beberapa kasus toh sudah berumah tangga, sudah punya anak, tiba-tiba bapaknya senang dengan lelaki, istrinya senang dengan
perempuan. Kenapa? Bukan kesalahan seksual psikologis. Saya bertanya kepada psikolog Jakarta, dia mengatakan karena mereka ingin adventure, ingin mencoba merasakan kegilaan dalam kenikmatan karnal dagingnya. Karena apa? Karena tidak bisa diekspresikan dengan pasangannya. Dan ini muncul karena apa? Ya karena hidangan-hidangan yang tidak jelas itu. KDRT, emosional. Menyedihkan memang. Orang sekarang sulit sekali menahan perasaan marah. Langsung bombardir. Ngomong, beledak, beleduk. Apapun yang mau saya omongin. Dulu hal pantang sekali bahwa suami istri fight di depan anak-anaknya. Sekarang tanpa rasa salah mereka berkelahi di depan anak-anaknya. Bahkan ada seorang ibu intensinya jelas. Saya berkelahi Romo di depan anak-anak supaya anak-anak tahu bapaknya itu seperti apa. Bapaknya ini keturunan kucing garong Romo. Gak pernah tahan lihat ikan asin. Padahal di rumah ada tenderloin yang soft Romo. Jadi lihat, maka kalau akhirnya saya 25 tahun bekerja di rumah retret dan sekarang kembali ke rumah retret, tak bisa dipungkiri kalau anak-anak itu berdoa lalu mereka di depan arca patung Yesus ataupun Bunda Maria, 70% anak-anak berkata, Tuhan, rukunkan papa mama. Aku sedih kalau ayah ibu berkelahi. Kalau cerai aku ikut siapa Tuhan? Jadi lihat di sini bahwa anak-anak sudah harus melihat realita yang sebetulnya belum pas untuk mereka. Finansial, intervensi mertua, tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri, komunikasi yang buruk, judi, minum, main perempuan. Ini semua adalah masalah yang makin lama makin membesar. Bukan makin menghilang, makin menggila yang ada. Kasus kemarin yang saya hadapi, seorang ibu menikah dengan suami dan ruapannya keluarga suami ini menutupi anaknya. Actually anaknya ini penjudi dan peminum tukang main wanita, ditutup-tutupi, pintar. Lalu setelah menikah dengan ibu ini yang notabene pekerja hebat, kerja keras, akhirnya apa? Meledak semua itu keluar. Dan saya selalu mengatakan pacaran itu iklan promosi. Lu akan dapat aslinya nanti setelah menikah. Dan betul meledak suaminya ini, betul keluar judinya, main perempuannya, minumnya. Si ibu ini sebagai seorang Katolik yang amat baik, saleh, lebih saleh daripada para suster. Kenapa? Karena ibu ini tetap melayani suaminya. Sudah punya 3 anak, hampir perkawinan menjelang 23 tahun. Dan ibu ini bahkan berkata kepada suaminya, Pak, udahlah, kalau kamu gak bisa kerja, cari uang, udah di rumah aja. Aku yang kerja. Bahkan sorry to say, anak-anaknya pun mengatakan, Mah, ngapain melihara papa yang kayak gitu? Udah, gak apa-apa, kita gak punya papa.
Dan ibunya tetap berkata, enggak, dia papamu, dia suamiku. Tapi apa yang terjadi setelah dia diberi begitu banyak kebaikan? Satu hari bapak ini loncat dari apartemen dan bunuh diri. Dia tidak tahan oleh kebaikan. Dia putus asa, kecewa dengan dirinya sendiri. Dan setelah putus asa jatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang paling menderita? Istrinya. Setelah 4 tahun kemarin retret, nangis waktu kami adorasi, nangis meledak ibu ini dan berkata, kenapa Romo, kenapa? Saya itu sudah sayangi suami saya sudah baikin suami saya, kok suami saya bunuh diri? Kenapa? Saya tidak ngerti. Dan saya yakin pasti sekarang suami saya ada di neraka, Romo. Wow, betapa baktinya dan cintanya dari ibu ini. Nah, kalau ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup berelasi, apa dasar, apa yang memicu dari tantangan-tantangan ini? Next, Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia artikel 33, ini saya suka mengutip. Ketegangan yang timbul oleh sebuah budaya individualistis yang berlebihan pada harta milik dan kenikmatan. Jadi ini triggernya, ini pemicunya, bahwa orang sekarang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya bahagia, yang penting saya senang. Maka perkawinan sekarang terjadi kalau tidak bahagia. Ngapain lo kawin? Ngapain lo nerusin? Lu kan hidup harus bahagia. Itu dia. Dengan kalimat harus bahagia. Dan sebetulnya itu bukan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak ada bahagia dari tiga-tiganya. Kebersamaan, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Orang-orang kebahagiaan di situ. Kebahagiaan itu nilai tambah. Nilai tambah dari sebuah apa? Dari sebuah pengorbanan. Kemarin saya memberkati perkawinan, bapaknya nangis terus. Karena punya 3 anak perempuan, 2 anak sekolah di Australia, anak yang tinggal dengan dia menikah. Terus bapak itu menangis terus. Lalu saya tanya, Pak, bapak menangis karena anak pergi dan sekarang nanti tinggal berdua dengan ibu ya, makin menderita ya. Lalu bapak itu berkata, iya juga ya. Lalu saya tanya, kenapa bapak menangis? Romo, saya itu bahagia. Saya sejak kecil yang memangku anak itu, nemenin dia belajar, nganter dia sekolah, sampai akhirnya saya melihat dia tumbuh remaja, punya pacar, dan dia menikah. Saya bahagia. Tapi saya sakit karena anak ini akan pergi dengan pasangannya. Tapi dia mengatakan, saya ikhlaskan. Ini demi kebaikan anak saya. Jadi tangisan itu adalah tangisan sukacita, kebahagiaan dari sebuah apa? Pengorbanan yang dia berikan. Jadi bukan tujuan perkawinan, bukan. Itu adalah nilai tambah dari sebuah kebaikan yang kita salurkan. Next. Maka karena budaya individualistis yang mengejar kenikmatan dan mengejar harta milik, maka setiap perkawinan
yang mulai rapuh, mulai goyah, seolah-olah cerai itu adalah jalan yang paling mudah dan cepat. Sedikit menghalangi konflik, cerai. Berapa minggu yang lalu saya memberi retret single mom, 200 orang single mom. Saya satu-satunya yang singlet. Dan waktu saya lihat 200 orang, para Romo, Bapak Ibu yang terkasih, 40% memang sudah janda top, sudah senior. Saya nggak berani mengatakan tua, mau darah aku nanti kalau ngomong tua di sini. Senior. Tapi 60% itu masih muda, Mereka menjadi single mom. Dan pada saat saya misa terakhir, tiba-tiba kok hati saya gelisah. Bukan karena terpikat oleh salah seorang single mom, bukan Romo Joko. Saya sudah bertobat, Romo. Kok saya tiba-tiba ingin ngomong kepada mereka. Saya ngomonglah pada saat setelah doa penutup, Sista, karena mereka memanggil satu sama lain kan Sista gitu ya. Bo, apa artinya? Sister, jadi Sista gitu ya. Lalu saya bilang, Sista, kok saya ada sesuatu yang saya nggak enak di hati saya. Kalau saya pulang saya belum nyaman, belum damai. Boleh saya ungkapkan? Boleh, Romo. Ya, baik. Kita refleksi, kita bicara tentang pengampunan, kita berbicara tentang kepahitan, kita berbicara tentang kasih Tuhan. Saya kok merasa bahwa di sini ada beberapa yang menjadi single mom bukan untuk selama-lamanya. Saya kok merasa Anda harus kembali memperbaiki relasi Anda, kembali kepada pasangan Anda. Mungkin Anda tidak mau, mungkin Anda udah enggak mau melihat wajahnya, tetapi anak-anak Anda butuh dia. Maka para ibu, maaf, saya beri percikan ya, supaya Anda dilembutkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi saat saya percikan? 60% itu nangis semua. Karena apa? Romo pulang retret baru kali ini saya berbeban. Kenapa Bu berbeban? Karena Romo ngomong saya harus memperbaiki relasi lagi dengan pasangan saya. Itu yang paling berat, Romo. Itu yang paling saya tidak mau. Jadi hati-hati. Kuasa jahat itu mudah sekali meruntuhkan, meluluhkan, dan membuat kita, bahasa Yesus, tegar, keras hati. Kalau udah keras hati, tegar, it mean apa? Deadlock. You, me, and. Itu beberapa umat dengan pastor parokinya. You, pastor, me, and. Saya melihat angka perceraian di Indonesia tahun 2024 menurut Mahkamah Agung itu ada 400.406 sekian pasangan. Dan saya yakin dari situ cukup banyak yang Katolik. Berapa yang kita anulasi di keuskupan? Banyak banget. Dan rupanya saya membaca sebuah artikel di Amerika. Kan paling gampang sekolah itu mengatakan kalau kamu nggak berhijab cerai. Rupanya antara cerai dan bertahan bahagianya sama kok. Sama. Artinya ngapain lu cerai? Kalau kamu bertahan aja nantinya akan membuahkan kebahagiaan.
maka saya ingin kembali kepada apa sih hakikat perkawinan Katolik. Next. Timernya siapa ya? Aku kalau ada Roh Kudus suka kebablasan. Masih panjang tuh berapa menit coy? Ganti jam. Tolong ingatkan ya Pak, 15 menit saya diingatkan, saya nggak berhenti-berhenti lempar pakai kayak gitu. Saya ingin mengambil 3 hal yang penting, yang menurut saya penting di dalam perkawinan Katolik. Next. Pertama saya ambil dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kisah ini bagi saya menunjukkan apa? Dahsyatnya Tuhan gitu. Edan banget. Tuhan itu mikirin. Gak hanya nyiptain, tapi mikirin gimana dia itu bisa menemukan penolong yang sepadan. Maka pada saat binatang-binatang dibawa kepada manusia, manusia tidak menemukan penolong yang sepadan. Pada saat diberi Hawa, dibawa, Adam langsung teriak, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Berteriak sukacita. Hanya kan menyedihkan sekarang toh. Lihat, banyak pasangan suami istri tidak ingin punya anak, child free. Mereka lebih baik nginguasu. Kalau nginguasu di pastorat modar pasti jadi makanan harian. Ya Romo Joko, sensu asik. Tetapi yang menyedihkannya adalah apa? Pada saat ibunya ketemu anjing, dia elus-elus, dia ngomong dengan anjing. Suaminya nggak pernah diajak komunikasi. Lihat, dia memanusiakan anjing dan itu kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan. Mereka lebih lihat, lupa siapa pet, siapa peliharaan, dan siapa pasanganmu. Siapa pasangan? Mana yang menjadi karunia dari Tuhan? Sampai beberapa tuh laporan pada saya, Romo, anjing saya ini kena kanker. Sudah saya operasikan 20 juta mahal. Ya Allah, kata saya tuh. Bokep aku. Kayak Romo Joko siap ya Romo. Aslinya dibeli duitnya kagak gak bangun gereja. Ayo masuk surga atau kalau begitu. Jadi lihat, Allah memikirkan bahwa apa? Pasangan itu adalah berkat, karunia. Kemarin saya di Bekasi memberikan seminar tentang jodoh di tangan Tuhan atau jodoh di tanganku. Lalu beberapa minta doa, Romo doakan Romo supaya saya dapat jodoh Romo. Saya doakan, malah banyak. Terus saya, kenapa kamu percaya dengan doa saya? Wong saya aja doa nggak pernah dapat jodoh, kata saya. Lalu ada beberapa yang sudah usia 30 perempuan, Romo saya sudah tulis sale. Beli 1 dapat 1 gratis 1. Apalagi yang satu ngomong, Romo jangan-jangan Tuhan lupa ya membuat tulang rusuk bagiku gitu. Ya udah nanti dapat tulang dari Medan, kata saya itu. Bapak Ibu, dalam kitab Kejadian pun dikatakan wanita adalah penolong yang sepadan dan gift pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Yang kedua, dalam Injil Matius ini saya selalu mengatakan hanya Yesus yang ngomong ini, hanya Yesus yang ngomong ini.
Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cari di perjanjian lama tak ada. Yesus yang ngomong ini. Maka perkawinan Katolik itu diikat oleh dua hukum, hukum sipil dan hukum ilahi. Hukum sipil memperbolehkan cerai, tapi hukum ilahi tidak. Maka beberapa itu yang mengeluh, Romo, kan manusia yang gereja kan yang mengatakan tidak boleh cerai. Sopo sing muni? Yesus yang berbicara. Apa yang dipersatukan Allah. Maka dari itu kalimat ini sungguh mendasari sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan bukan hanya tanda, tetapi juga potensi kuasa Allah menyertai kamu. Kuasa Allah memberkati kamu. Pertolongan Tuhan ada padamu. Tapi saya selalu ingatkan, sejak zaman perjanjian lama toh selalu memberikan janji berkat. Konon katanya ada 7 rit. Tetapi janji Tuhan itu akan terpenuhi kalau setia padamu. Kalau kamu berpegang pada hukumku. Jadi mensyaratkan. Jadi perkawinan really be blessed by God if you walk on the path of God. Kalau kamu berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam tangan Tuhan. Saya kalau renungkan sakramen, saya seringkali bersyukur pada Tuhan. Saya ini adik kelas dari beberapa Romo di sini. Romo Joko itu kakak kelas saya. Waktu seminar di Mertoyudan, saya bodoh. SD, SMP, SMA bodoh. Kemarin saya di Yosafat talk show dengan Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin. Beliau satu kelas sejak SD. SMP saya pindah, SMA sama-sama, kuliah sama-sama. Ditaktiskan beliau duluan. Karena lulus duluan, aku tidak lulus. Maka beliau itu lulusan Unpar cum laude, saya cum miserere. Saya lulus karena belas kasihnya dosen. Waktu SD, Monsinyur Anton itu selalu ranking 1, 2, 3. Lalu saya mengatakan kemarin, Monsinyur Anton 1, 2, 3, jumlah murid 37, saya 35. Tapi maaf, saya boleh bangga, Monsinyur Anton tidak konsisten. Kadang-kadang ranking 1, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, Eko konsisten 35. Tak ada yang menyaingi, tidak ada. Ya bangga lah. 35 aja koyong ini. Apa itu? Oh ini mic-nya sama dengan Monsinyur Anton tidak konsisten. Lalu pada saat saya mencoba merenungkan, saya kuliah berat sekali, sulit. Dan waktu selesai kuliah di Unpar, pimpinan mengatakan mau sekolah lagi kok. Cukup. Bendera putih aku kibarkan. Cukup. Karena saya menolak sekolah lagi, saya dimasukkan ke rumah retret Pratista. Tak pikir 5 tahun, 6 tahun, 25 tahun coy. Ya Allah. Saya lalu ngicipin paroki, 2 paroki di Tebing Tinggi di Helena.
dikembalikan ke pratista lagi. Ya betul, konsisten. Asam tenani. Iya ya. Lalu saya tuh ditanya sama romo-romo lain, kok kamu punya masalah ya di paroki sampai kembali lagi ke pratista? Oh, saya tidak punya masalah. Yang punya masalah pimpinan dengan saya. Tetapi setelah saya berkarya di rumah retret, tiba-tiba ada orang yang mengupload beberapa renungan saya, khotbah saya. Tiba-tiba, mohon maaf ya para romo, saya menjadi tenar. Tidak konsisten ya. Sesama romo tidak boleh. Dan tiba-tiba beberapa saja ketemu romo, terima kasih. Beberapa renungan saya membuat saya akhirnya tidak jadi cerai. Terima kasih romo, beberapa renungan saya membuat saya jadi kuat, bertahan. Oh ya, syukur pada Allah. Ranking 35 ini dipakai oleh Tuhan. Syukur. Itu berarti apa? Berarti toh kalau kita belajar setia kepada perintah Allah, ada berkat. Pada saat saya setia kepada apa yang dipersatukan oleh Allah, janji berkat tidak akan pernah berhenti. Next, di dalam Kejadian juga dikutip di dalam Injil, manusia itu berkata, inilah tulang-tulangku dan dari dagingku, itu yang saya sebutkan. Ia dinamai perempuan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya suka banget. Living and clinging. Bagus. You live your dad and mom, and you will cling with your wife. Cling, menyatu. Maka dikatakan apa? Keduanya menjadi satu daging. Jadi bukan hanya living doang, bukan. You must cling. Menyatu dengan pasangan. Ide ini yang seringkali dilupakan oleh pasangan suami istri. Maka beberapa 3 kutipan firman Allah itu akan saya coba jabarkan sedikit. Next, married is not about falling in love, married is walking in love. Ide ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 2 dalam bahasa Inggrisnya. Aku baca bahasa Indonesianya, isin aku dengan para romo. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. So lihat di sini menyerahkan diri sebagai kurban harum-haruman. Ingat zaman perjanjian lama, kurban yang mengharumkan bagi Tuhan adalah kurban domba, lembu, semuanya. Tetapi surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma bab 12 ayat 1, berikanlah dirimu sebagai kurban yang berkenan kepada Tuhan. Hidupmu adalah kurban yang berkenan pada Tuhan. Cara hidupmu, the way of your life, the way of your marriage life, itu adalah kurban yang berkenan pada Tuhan. Maka perkawinan itu bukan falling, but walking. Next, kenapa di dalam falling in love tentu tidak sengaja. Orang jatuh itu kan nggak pernah disengaja. Namanya jatuh itu kan kecelakaan. Namanya jatuh itu tidak punya tujuan. Orang jatuh aja begitu. Tetapi dalam walk in love tentu ada kesadaran, ada tujuan, dan ada usaha. Tujuannya apa dalam perkawinan?
saya berjalan bersama dia sampai hanya maut memisahkan kita. Sampai hanya maut memisahkan kita. Aku kering, gak ada minum. Aku mau berseru seperti Yesus. Aku haus. Kurang ajar panitia, di sana box-boxan. Masa saya harus ke sono? Dasar ML. Terima kasih. Saya ingat sekali, saya punya ayah dan ibu, beliau dua-duanya sudah meninggal. Ibu saya pertama meninggal 14 tahun yang lalu kurang lebih. Ayah saya baru sekitar 140 hari meninggal dunia. Dan waktu saya melihat ayah dan ibu di dalam hidup perkawinan, memang saya anak yang terluka, betul. Saya sangat sayang pada ibu. Ibu adalah wanita satu-satunya yang mencintai aku apa adanya. Ayah adalah tipe ayah yang keras, bahkan kasar, physically and verbally. Ayah pukul saya. Saya pernah dilempar oleh ayah pakai sepatu tentara yang PDL, yang di dalamnya ada besinya, hanya dalam jarak 1,5 meter ke bibir saya. Gigi saya pecah, bibir saya berdarah, dan saya kabur dari rumah dan tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berkata, anakku papat, ilang satu, isih telu. Sing ilang sing kudu, alhamdulillah. Ayah tidak pernah memukul adik perempuan. Adik laki-laki saya tidak pernah dipukul juga karena dia pinter. Penurut, baik banget, rajin. Dia masuk ke target ayah, saya tidak. Dan ayah itu selalu kepada anak-anak ngomong, "Cah, engkau yang wis gede, kowe kabeh mlebu IPA, IPA. Cah IPA ki uteke ning kene. Cah IPS ki ning kene." Dan karena keinginan ayah anak-anaknya masuk IPA, yang dihajar matematika. Setiap hari ayah mengajar matematika. Tapi kalau kepada saya beda, bukan mengajar, menghajar. Karena adik saya itu kalau ditanya 3 tambah 3 langsung 6, 3 tambah 4 7, 3 tambah 12 15 langsung. Kogi 3 tambah 7 11, kampleng. Salah. Maka adik saya itu kalau matematika selalu nilainya hebat. 9, 10. Aku ki 3, 4, 5. Dan konsisten. Mulane matematikanya agak, tapi agama 9. Konsisten. Lalu suatu hari adik saya itu begitu menjengkelkan karena kami seringkali kumpul sekeluarga. Lalu adik kan waktu dulu kan kalau ulangan harus ditandatangan orang tua toh. Lalu adik itu teriak-teriak, dapat 9 dia. Woi 9, 9, 9. Kebetulan hari itu aku dapat 6. Tak angkat ulangan itu. 6, 6, 6. Lalu bapak berkata, 6 aja bahagia. Saya, Pak, kalau 9 bahagia biasa aja. Kalau 6 bahagia itu cirinya anak beriman, Pak. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat,
bahwa pada saat ayah ibu saya walk in love, walaupun ayah keras, betul, sometimes I hate him, saya benci dia. Tapi ibu yang selalu ngingetin, kok kui bapakmu. Bahkan waktu saya dibodoh-bodoh oleh ayah, ibu saya merangkul saya. Dan ibu berkata apa? Rapopo, kok bodoh rapopo. Kudu ono sing bodoh, ben ono sing pinter. So sweet toh. That's my mom. Maka saya ngomong, Bu, kalau begitu Eko bodoh enggak apa-apa ya Bu. Kalau ibu, ya jangan selama-lamanya ya nak. Konsisten tadi ya, jangan bodohnya. Itu ibu. Ibu selalu mendekati. When I fail, you are my son. I am really attached with my mom. Dekat banget. Dan dengan ayah, saya punya jarak, tidak terlalu dekat. Ibu tahu. Dan ibu selalu mengatakan, tuh bapakmu, kono bapakmu. Itu ibu. Tidak pernah mau menyingkirkan saya dengan ayah. Walaupun setelah saya jadi romo, kan saya bebas. Saya sorry to say, saya kalau pergi ziarah, saya akan bawa oleh-oleh yang terbaik untuk ibu. Maaf. Saya pernah dapat hadiah dari umat 500 euro, saya berikan liontin untuk ibu saya, Bunda Maria. Karena ibu suka sekali Maria. Saya berikan, Bu, liontin, pirolit, larang Bu, larang. Wape tenan yole. Lalu bapak dari belakang lihat, aku apa kok? Rosario baik, Rosario. Pirong nih, 1 euro. Yang di bus itu kan 1 euro. Kamu bapakku ya Rosario. Hanya sekali. Keselak, dua saya lupa. Wes rampung we, kan gini. So, because of marriage is walk in love, maka marriage is not about emotion. Marriage is devotion. Perkawin itu bukan perasaan. Mau, demen dan devote. Devote itu apa? Bakti, kasih, ketaatan. Jadi devosi itu artinya apa? Saya sungguh membaktikan hidup aku padamu. Maka Bapak Ibu ingat, mungkin janji perkawinan Anda sudah lupa. Para romos ingat, karena sering mendengarkan. Apa? Tapi jadi lihat, saya mau mengabdikan diri kepadamu. Itu devote. Dalam konteks janji perkawinan, dan di situ letaknya sakramen, devote, mengabdikan diri. Saya mau memberikan diri kepada kamu. Maka apa yang dilakukan oleh ayah sebagai pengabdian diri, itu betul-betul kelihatan, ekspresif. Memang ayahku tidak ekspresif dalam hug ibu, cium ibu. Aku sejak kecil belum pernah melihat ayah ibu saya ciuman. Tapi menghasilkan 4 anak. Betul-betul saya ini sabda Tuhan yang menjadi daging, saudara-saudara. Saya jarang melihat mereka touching, hugging di depan kita. Karena ayah ibu saya Jawa tulen, Jawa. Ayah dari Clayton, ibu dari Magelang. Orang ngerti. Sorry, Baciro toh. Ayah saya Jawa,
Jawa itu kan nggak ilok, nggak terlalu kelihatan kayak gitu tuh, nggak ilok di depan Anda. Jangankan cium bibir, cium pipi aja belum pernah gue lihat, jarang. Ekspresi seperti itu tidak pernah kelihatan. Tetapi apa? Beliau itu devote. Ayah mengajarkan saya pada anaknya, jangan pernah nyakitin perempuan. Maka apa? Saya belum pernah lihat ayah pukul ibu. Tidak pernah. Memang argue ya, keras-kerasan ya. Tapi saya mendengar pak, enggak. Maka sasarannya saya. Ya kan harus dibalikin gitu ya. Ke ibu cuma pak, ke si Eko pak. Namun pada saat ayah saya tentara, ibu saya bidan. Kalau beliau, kami tidak punya yang menolong di rumah. Kami 4 anak pulang sekolah, ayah ibu pulang kerja, baru ibu masak. Dan saya sangat terpatri dengan apa yang dilakukan ayah. Ayah itu pun sama, setelah pulang dia langsung ganti baju yang tentaranya itu. Beliau pakai kolor, beliau pakai celana, baju kaos. Toh, sabu, ayo ngepel, bareng-bareng, cuci piring. Ayah, aku suka sekali. Ayah tidak pernah tega melihat ibu sibuk sendiri. Ya. Dan kalau sudah masak siang, ibu kan cari yang praktis, gampang. Kami lapar. Maka wong Jawa kalau masak yang praktis, ya sayur bening. Sing gampang digoleki yo bayem. Mulane saiki aku asam urat. Jadi bukan karena babi gak asam urat, bukan. Bayem masa kecil saya. Babi itu menyeimbangkan justru gitu. Karena ayah itu selalu kalau udah sayur bayam, ada jagung, teman gorengannya apa? Itu kode-kode melarakan ya. Dan kami anak-anak itu selalu menggerutu, bayam terus. Apalagi Eko yang bandel. Tapi ayah, dia selalu mengatakan, le, bayam kok mugi enak tenan. Wong Popeye wae makan bayam le. Yang satu umur dengan saya tahu Popeye itu siapa. Jadi lihat apa yang sudah dikerjakan oleh ibu, capek-capek ayah, yang he know how to appreciate, menghargai. Ini ibu mudah buat mangan. Yo enak. Dan betul bagi ayah apa yang dibuatkan ibu enak. Dan kami pun akhirnya belajar menikmati. Sampai suatu saat pernah ibu masuk rumah sakit demam berdarah. Bapak yang masak, saudara-saudara. Kami kan kalau pagi nggak pernah dikasih duit toh, selalu ibu ngasih makanan. 3 hari kami datang semua 4-4-nya ke rumah sakit. Bu, sembuh lah bu, cepet sembuh bu. Oh bu sembuh. Kenapa tuh le? Bapak ibu pagi-pagi buat nasi goreng, nasinya sithik, garamnya banyak bu. Ibu udah sembuh-sembuh, 4 anak modal bu, kata saya. Makanya sekarang saya darah tinggi. You see, jadi devotion, itu devotion. Saya kan pernah cerita, saya ini toh ingat Bapak Ibu ya jangan lupa, anak itu ingin mendengar pujian orang tuanya. Bener. Saya tanya pada anak, nak, guru kamu pernah memuji? Sering. Bapak kamu? Jarang.
Lebih senang mana? Dipuji papa atau guru? Papa. Papa. Terus saya tanya, kenapa? Kan itu papa saya. Kan itu ayah saya. Kan dia orang yang dekat dengan aku. Saya pun sejak kecil ingin dipuji oleh ayah. Prestasi belajar tidak mungkin, saudara-saudara. Tuhan juga sudah mengatakan orang mungkin nih, orang mungkin nih. Ayah saya senang kopi. Suatu saat ibu sedang pergi, saya buatkan kopi ayah. Dan setelah dibuatkan ayah, kan saya ingin puji. Dos budi pak, dos budi, kopi ini bud. Sama saya gawe. Kula pak. Aku koyok kuyuh kebo ya. Oh maaf, yang tidak mengerti, tolong lihat terjemahan di bawah ini. Oh ini kan nasional ya nih. Sorry. Tolong pahami dengan bahasa roh saja. Dan ayah selalu mengatakan, kopi mbokmu ki sing paling enak. Kopi mbokmu. You see, that is default. Sampai saya ngomong, Bu, aku ingin buatkan kopi untuk ayah, gimana sih? Telu loro le. Noponipun Bu, telu kopi ne loro gulone. Saya buat tetep ra enak. Sampai saya, Bu, koi bapak selalu mencela Bu, masih enggak enak. Lalu ibu berkata, kayak udah sedikit. Loh, orang dulu tuh kalau diberi ludah sedikit, itu tuh jadi ampet, saudara-saudara. Coba para istri, suami macam-macam, cuh. Loh, kan waktu kecil kalau kita kejedot tuh ya, kan sama ibu dia apa? Cuk. Nah, itu kan. Luka, cuk. Ibuku sudah meninggal, ke apotek cari ludah ibu udah nggak ada. Mujarab. Tetapi lihat di sini, default. Dia apa? Menghargai apa yang istri lakukan. Dan ayah pun sangat devote pada ibu. Ibu saya itu setelah pensiun, ibu stroke dan lumpuh, tidak bisa apa-apa. Romo Haris dulu waktu itu juga beberapa kali datang mendoakan ibu saya. Dan Bapak Ibu tahu, yang mengurus ibu total ayah. Ibu bangun dimandiin oleh ayah, dibedakin, berjemur, masak untuk makanan ibu, semua ayah. Bahkan karena melayani ibu, ayah mengurangi pelayanan di gereja. Ayah saya itu keren, prodiakon, tata tertib, lektor, kur, hanya belum ditahbiskan saja. Awang minggu itu bisa 4 kali ya, romonya aja cuma 2 kali. Bapak saya itu 4 kali hari minggu bisa. Sampai ibu tuh berkata, mbok camping wae ning gereja. Tetapi waktu ayah begitu melayani ibu, kami anak-anaknya, kebetulan kami sudah mentas semuanya. Lalu ayah, mbok cari perawat, ya kita cariin perawat bantu bapak. Bapak berkata apa? Ora, aku mbok niki wis ape, alah bahasa Jawa lagi. Ibumu ini sudah baik. Waktu aku muda ibumu melayani aku. Kalau sekarang ibumu sakit, jatahku melayani ibumu.
devote. Bahkan akhirnya ayah karena mengangkat ibu, ayah kena HNP, kena penjepitan. Saya yang nganter ke dokter. Waktu dokter memvonis bapak kena penjepitan, bapak tidak boleh angkat-angkat lagi. Bapak saya nangis. Lalu saya ngomong, lanang nangis. Saya sudah jadi pastor waktu itu. I have power, you know. Lanang nangis, tentara delok peluru sarser-sarser nangis. Orang kuat tuh Pak. Bapak setelah mengurus air mata, oh aku nangis bukan karena sakit. Terus sopo sing gopong ibumu nih? Yang aku, siapa yang harus ngangkat ibumu kalau aku nggak boleh lagi? Wow, he think about his wife. He do not think about his pain. Dia memikirkan istriku nanti siapa. Itu devote. So, marriage is not about feeling, about willing the goodness of the other. Maka cinta, Thomas Aquinas pernah berkata apa? Cinta itu memberikan yang terbaik kepada yang disayang. Berikan yang terbaik. Maka pada saat perkawinan adalah sebuah devotion, adalah sebuah keinginan untuk memberikan yang terbaik, perjalanan perkawinan tidak pernah berhenti di tempat. Maka lihat next. Before married, feelings lead your decision. But after married, decision lead your feeling. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau sudah tidak punya perasaan dengan pasangan, ora popo. Malah potret dengan Romo kesetrum, ya ora popo. Masalahnya adalah apakah saya masih punya perasaan sayang? Pastor, rasa cinta saya tinggal 10%, 5%, bahkan kandas 0%. It's okay. But you are the one who decide to marry him. Anda yang sudah memutuskan untuk menikah dengan dia, sudah jalani, and you will one day you will feel the love one another. Bapak Ibu ingat, namanya kasih, pengorbanan itu butuh sebuah apa? Sebuah kemauan untuk lebih baik. Untuk melakukan itu keutamaan. Kalau keutamaan itu ya harus latihan. Maka ada latihan Ignatian, ada latihan Crosier. Untuk apa? Mati raga. Itu latihan rohani. Maka untuk menjadi apa? Orang yang berani konsisten dengan decision, dengan keputusannya, harus latihan rohani. Dulu mencintai pasangan Anda waktu pacaran itu ostos mastis. Setelah Anda osteoporosis, setelah Anda menjadi tua, mencintai pasangan itu memang harus dipaksakan. Betul. Tidak akan muncul begitu saja. Enggak. Samalah romo-romo setelah sekian tahun menjadi romo. Apakah pelayanan itu mengalir mudah, gampang? Tidak. Waktu kita ditahbiskan, lari negeri rapopo demi Yesus pro patria et ecclesia. Nah, ini mah udah gak ada wajah-wajah kayak gitu lagi. Setelah kita lama tahbisan pun, akhirnya apa? Kita pun mengalami kebosanan, kejenuhan. Kita harus memaksakan diri
untuk tetap konsisten dalam pelayanan. Betul. Maaf ya Bu, Pak, maaf. Boleh kan jujur? Nah, kalau saya boleh memilih, apakah memberi rekoleksi di depan pasutri ini atau duduk tenang hening di pratista yang dingin? Pasti saya lebih tenang duduk di pratista daripada menghadapi romo-romo yang seperti ini. Emangnya kalau saya ngomong mereka langsung bertobat? Ora kumat yang ngono. Jadi Bapak Ibu, untuk menggembalikan kehangatan perkawinan memang butuh disiplin, memaksakan diri. Lihat saja toh, beberapa waktu saya tanya survei. Nah, kan ke anak-anak, mana yang paling menyenangkan di dalam Ekaristi? Langsung anak-anak berkat penutup. Karena misalnya selesai. Kepada orang tua, mana yang paling berat ibu-ibu? Kolektor. Logas, thank you. Karena saya khotbah seheboh apapun tetap kolektornya 20.000 coy. Dan harus memaksakan diri untuk banyak ini, ya betul, untuk menjadi sebuah pribadi yang berbelas kasih, punya keutamaan, kita harus memaksakan diri. So kalau Yesus tadi berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Next, marriage in Catholic view itu adalah triangle antara suami, istri, dan Allah. Not the God, husband and wife. No. So, if you close to God, you must close also to your spouse. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda pun harus dekat dengan pasangan Anda. Ini sebuah perjalanan. Maka dikatakan, karena Tuhan yang menyatukan di dalam ikatan perkawinan. Maka di sini Allah pun bekerja di antara apa? Di antara relasi suami dan istri. Sehingga saya selalu mengingatkan, nak, kalau kamu sudah tidak kuat lagi dalam perkawinan, berlututlah, berserulah kepada Tuhan. Kemarin kan saya di Yosafat dengan Monsinyur Anton. Monsinyur Anton sharing tentang kuasa doa. Ada istrinya lagi. Bukan istrinya, maksudnya istrinya uskup ini, bukan gitu. Ada seorang istri sharing, Monsinyur, saya punya pasangan selingkuh. Saya maafkan, selingkuh lagi. Saya maafkan, ini sudah kelima kali selingkuh. Sampai kapan saya memaafkan? Kalau menurut hukum Yahudi 7 kali. Setelah 7 kali jangan dimaafkan lagi. Tapi kan kita bukan Yahudi. Maka Petrus 3 kali. 7 kali hukum Yahudi. Kalau hukum Yahudi 7 kali, setelah itu tidak boleh memaafkan. Yesus berkata 70 kali 7 kali. Maafkanlah. Terus maksudnya, Bu, berdoa. Lalu ibu ini, apa doanya Monsinyur? Tuhan, berikan aku kekuatan dan berikan yang terbaik bagi suami saya. Itu formulasi dari Bapak Uskup. Betul Bapak Ibu. Setelah 1 bulan mendoakan, suaminya meninggal dunia. Silahkan lakukan formulasi itu. Dari Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Maka perkawinan itu adalah sebuah triangle. Next, marriage in Catholic life is not contract. Marriage is commitment. Karena dalam sebuah kontrak itu kan ada aksi reaksi. Lu nggak bisa memenuhi tugas lu, selesai.
fail. Di dalam relasi perkawinan nggak ada fail, nggak ada kata fail. Karena di dalam relasi perkawinan, di dalam komitmen ada sebuah responsibility, tanggung jawab. Ya, percayalah bahwa it takes two to tango. Jadi kenapa suami kayak saya kayak gini? Ya karena istrinya kayak gitu. Kenapa Romo suami saya itu kok jadi budak? Karena istrinya cerewet. Telinga itu kan ada kapasitas pendengaran gitu ya, berapa dB gitu kan. Istrinya ngejuit 24 jam konslet lah. Jadi beberapa istri pun selalu mengatakan, Romo suami saya tuh lihat blow on, lambat, sulit, keras kepala, makin cepat tua. Saya selalu ingatkan ibu, suami jadi seperti itu karena menikah dengan ibu. Coba dengan artis, makin muda dia. Ya, ada sebuah resiprokal yang selalu gayung bersambut. Itu responsibility. Saya harus sadar kenapa seperti itu. Maaf ya, saya selalu mengatakan juga para istri, ingat, salah satu yang harus diberikan kepada suami adalah apa? Hubungan seksualitas. Mungkin para istri sudah marah, ngambek, karena merasa diperalat oleh suaminya. Akhirnya, wes orang ngono-ngono nek, wes anak telu, cukup. Ada yang laporan pada saya, terus suaminya gimana dokter kalau kayak gitu? Suruh jadi Romo saja ya. Gak bisa, kita gak terima barang second kata saya. Wong sing rasakan wae koyo ngene, ora second kata saya. Hati-hati Bu, pada saat Anda tidak mau lagi mengungkapkan hubungan seksual pada suami, maaf, itu membuka godaan suami untuk mencari. Ya, saya ngomong gitu untuk suami istri yang gelisah para Romo, saudara-saudara. Ada tanda-tanda apa ini? Lalu lihat, sekarang itu seringkali karena demi kepraktisan, suami pegang uang sendiri, istri pegang uang sendiri, terserah, tidak perlu tahu-tahu macam-macam, yang penting kamu membiayai aku. Itu membuka kepada kehancuran. Itu membuka kepada hubungan yang tidak jelas. Jangan lupa, money make you powerful. Diam-diam membuka. Kemarin saya juga ngomong tentang apa pada pasangan suami istri. Saya setuju perkawinan pacaran long distance LDR. Kalau perkawinan tidak ada kata LDR. Karena pada saat LDR godaan semakin kuat. Di sini apa? Responsibility. Saya sadar bukan 100% kesalahan suamiku. Bukan 100% dia jadi seperti ini kepadamu. Pasti ada apa? Saya pun memberikan bagian untuk menjadi suami saya seperti ini. Maka next, menyadari ketidaksempurnaan, Bapak Paulus mengingatkan perkawinan itu membutuhkan perkembangan tahap demi tahap. Maka saya suka sekali bahwa di dalam lingkaran suami istri itu harusnya jadi seperti next. Nah, dua lingkaran yang makin lama makin menyatu. Suami dan istri makin lama makin menyatu. Apakah bisa totality menyatu atau tidak? Tidak bisa.
Karena bapak, suami punya kepribadian, istri juga punya kepribadian. Tetapi makin lama, makin harus saling, oh saya tahu apa yang dia butuhkan. Oh saya mengerti apa yang sedang terjadi dengan hidup dia. Semakin mengerti, maka daerah yang menyatu ini harusnya makin besar di dalam relasi yang makin dewasa. Next, maka Paus Fransiskus mengatakan persekutuan keluarga hanya dapat lestari sempurna kalau mau saling berkorban, saling mau berkorban. Bapak-bapak ingat, salah satu tujuan perkawinan adalah bagi kekudusan dan keselamatan. Coba next. Nah, ini dalam Amoris Laetitia, sakramen perkawinan adalah anugerah untuk pengudusan dan keselamatan. Bapak-bapak ingat, ada nggak orang kudus menjadi kudus dengan tenang-tenang saja, damai-damai, diam-diam? Ada nggak? Nggak ada. Orang kudus itu jadi kudus karena hidupnya penuh pengorbanan. Maka di dalam perkawinan Allah menghadirkan pasangan yang tidak sempurna supaya Anda berkorban. Maka karena Anda bertahan dalam berkorban, Anda menjadi kudus. Jadi bapak-bapak, kalau istri Anda ribut terus, ngomel terus, itu jalan ke surga. Bapak. Jadi kalau istri Anda ngomel, jangan suruh berhenti, terus. Saya langsung masuk surga terus. Kamu tidak ya. Jadi lihat, kelemahan pasangan adalah cara Tuhan untuk menguduskan kita. Bagaimana saya tetap bisa bertahan dalam kebaikan? Bertahan dalam kebaikan. Ini yang paling susah. Karena apa? Dia baik, gue baik. Dia gak baik, gue juga gak baik. Tapi dia baik, gue baik. Dia gak baik, gue tetap baik. Itu baru murid Yesus. Saya kalau kemana-mana selalu saya cerita dong bawa oleh-oleh untuk teman saya. Ini bukan tanda untuk panitia saya belum punya oleh-oleh. Nah, tapi kalau Anda peka ya syukur pada Allah. Saya selalu bawa oleh-oleh untuk teman-teman saya. Saya mau menyenangkan teman-temanku yang di Pratista. Panitia ada 10 pastor di sana. Sekali lagi ini bukan nyindir, enggak, saya enggak pernah nyindir. Hanya mengingatkan. Lalu pada saat saya bawa oleh-oleh, saya tuh pernah dari Jogja bawa oleh-oleh gudeg kendil. Pas saya bawa ke pasturannya, biara si mbak dan pegawainya itu sedang sakit, jadi nggak ada. You know what happened? Saya taruh gudeg kendil itu, besoknya masih berada di tempat yang sama. Lalu Eko ini potong, berbuka, panasin, beresin, sajikan. Para pastor, gudeg dari mana nih? Jogja. Oh, Neng O. No say thank you. But you know all the food finished yet. Apakah Eko kapok bawa oleh-oleh? Apakah Eko sakit hati? Iya, emangnya gue mau malaikat. Saya pastor tapi bukan malaikat, coy. Saya juga kalau berbuat baik, Bo, terima kasih, Bo, say thank you,
mbok rimoke gitu ya. Tapi ya sudah, nama-namanya juga komunitas laki. Beda dengan suster, coba suster kasih buah, aduh Romo buahnya bagus banget, enak sampai ke kulit-kulitnya enak. Romo enak. Nanti Romo saya doakan ya Romo, itu susteran. Romo itu flat semuanya. Udah. Justru berbahagia hidup dengan Romo-Romo sulit. Ya Romo ya, itu cara Tuhan menguduskan Anda. Atau jangan-jangan Anda yang Romo sulitnya. Silakan kalau how many minutes? 5 minutes, oke. Maka Bapak Paulus next, sorry. Ini tinggal berapa? Oke. Nasihat Fransiskus Bapak Paus meningkatkan komunikasi yang lebih pribadi antara pasangan suami istri, membantu memanusiakan seluruh hidup bersama keluarga. Saya kok yakin semua orang juga mengatakan relationship without communication that is omdom, bohong. Namanya relasi itu ya harus komunikasi. Kita juga tahulah suami istri, komunikasi penting, komunikasi penting, komunikasi penting. Sampai bunting aja nggak jadi komunikasi. Karena apa? Sering kalau Anda nggak berlatih komunikasi, ujung-ujungnya apa? Marah. Ujung-ujungnya berkelahi. Saya pernah retret di Pratistas pasangan suami istri. Lalu saya mengatakan, Bapak Ibu tolong ya, jalan berdua meneng, silent, ojo muni-muni, jalan berdua. Mereka berjalan berdua keluar kapel masih tenang, saudara-saudara. Pas ke taman, namanya perempuan itu kan gak tahan loh. Lalu dia jalan dengan suaminya. Dari Pratistas itu ada bebek, ada ayam, ada burung kakak tua. Lalu dia lihat bebeknya, apa? Lihat bebeknya lucu. Suaminya juga aneh. Dia mengatakan, iya gendut kayak kamu. Jadi Bapak Ibu ingat, setelah Anda menikah, Anda tidak pernah otomatis pinter ngomong baik untuk pasangan. Maaf, enggak. Setelah menikah, saya benar gak? Lebih banyak menemukan hal yang negatif dalam diri pasangan saya daripada hal positif. Betul atau tidak? Bertobatlah saudara-saudara. Karena ini adalah hari terakhir bagi Anda. Betul. Tidak akan otomatis mudah menemukan kebaikan pasangan. Maka Bapak Ibu yang belum marriage encounter, belajarlah dari marriage encounter. Saya promo supaya amplopnya tambah. Enggak. Saya enggak promo. Saya menemukan buah-buah dari pasangan yang ikut marriage encounter, marriage enrichment, pertumbuhan. Karena apa? Perjalanan perkawinan tidak otomatis membuat Anda pinter. Enggak. Anda malah otomatis menemukan apa? Banyak kelemahan, banyak kesulitan, banyak tantangan. So, you must find the other one to share, to enrich your relationship. Untuk memperkaya hubungan Anda. Untuk melatih bagaimana saya mengungkapkan komplain kepada pasangan saya.
tapi tidak menyakitkan. Belajar. Para romo juga pada saat setelah pelayanan harus lagi merefleksikan dan belajar dari hidupnya lewat retret pribadi. Retret. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus saja mengajarkan pada kita saat Yesus memikul salib dari tempat Pontius Pilatus sampai Golgota, dia membutuhkan pertolongan Simon dari Kirene. Dia tidak sendirian. Maka kalau Anda mempunyai kesulitan dalam relasi, carilah komunitas yang bisa ikut memikul salib Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.